Wa maka li nabin ayyakula, tidaklah seorang nabi berkhianat ayyahulu bikitmani syai'in minal ghanimah, berkhianat dengan menyembunyikan sesuatu dari harta ghanimah, an ashabi, dari sahabatnya. Nazalat fi qatifati hamra, ayat ini turun berkenaan dengan beludru berwarna merah. Tahu beludru enggak? Ya katakanlah ini sorban atau apalah beludru itu. Hah? Ya, itu kan bahannya ya, kayak sorban lah gitu lah. Pakudat yauma badrin, itu beludru yang berwarna merah hilang pada saat perang Badar. Faqala banas, maka sebagian sahabat mengatakan la'alan nabiyya sallallahu alaihi wasallam akhadaha, barangkali nabi yang ngambil gitu. Pada anhul gulula, maka ayat ini menghilangkan tentang gulul. Tahu enggak? Menghilangkan tuduhan bahwa nabi itu sebagai pengkhianat. Nabi enggak berkhianat. Ya, di ayat ini menafikan, menghilangkan sifat gulul, sifat khianat bagi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa bayyana annahu ma ghalla nabiyyun, dan ayat ini menjelaskan bahwa Nabi nggak pernah khianat. Wal makna makana li nabiyyin gululun, tidak ada sifat gulul buat Nabi. Nabi bukan pengkhianat. Wa may yaglul yati bima ghalla yaumil qiyamah, siapa yang berkhianat maka nanti datang pada hari kiamat dengan apa yang dikhianati. Haminalu ala wahri, itu pengkhianatannya akan dibawa di atas punggungnya. Jadi gini Pak, maksud khianat di sini Nabi dituduh mencuri, kan kurang ajar banget. Waktu orang Badar, kalau peperangan ada namanya ghanimah, harta rampasan perang. Tiba-tiba ada beluduk merah hilang. Sahabat mungkin karena keawamannya, Nabi kali yang ambil, begitu. Ini ayat ini negor para sahabat. Taubat itu dua Pak. Ada hakullah, ada hakul adam. Yang paling berat itu kalau kita mau tobat tapi di situ ada sangkut paut dengan manusia, itu berat. Contohlah umpama dulu kita ini dulu nyolong singkong 2 kilo. Alhamdulillah. Tapi udah lewat balik, bukan masih kecil mah, itu mah biasa. Kalau masih biasa masih kecil lu biasa kok, kayak orang buat timpi aja dulu. Pulang sekolah, bang nggak enak banget, nggak kayak gantung, kayak apa namanya itu. Ya masih kecil ya. Masih kan ya, orang piara baik-baik di bubuk kita yang makan sama pisang itu tuh, apa tuh yang pisang kecil pernah nonton? Hah? Pisang emas, pisang apa? Iya, pisang Lampung. Dulu nyebutnya pisang burung. Pulang sekolah enak banget tuh. Ngegantet, udah petik ayu udah tanpa dosa, tapi masih SD kelas 3. Tapi kalau udah balik kan datang gitu, dia dicatat sama malaikat. Kamu waktu balik kita nyolong singkong 2 kilo. Kita mau tobat, nggak bisa istighfar, ulangin lu tuh. Apa? Dulu dia pernah punya dosa sama siapa? Pernah nyolong singkong 2 kilo. Nah, kembali lu tuh singkong 2 kilo. Paham? Itu agak berat. Makanya ini ada kitab ini saya siapkan ya. Ini kitab saya lagi terjemahin nih. Waktu Ramadan, alhamdulillah hatam ya. Ada 1080 bait ya. Namanya Matan Subat. Kitabnya tipis, cuma sarahnya ada 3. Nih, tebal-tebal banget sarahnya. Ini memuat 1080-an bait. Nah, sekarang saya terjemahkan, baru dapat 300 bait. Nanti modelnya kayak pengajian santri. Ada dalil Al-Qur'annya, ada dalil hadisnya, ada komentar ulama. Itu saya nggak kemana-mana sama lockdown aja. Namun ada 3 buku nih yang saya keluarkan ya di masa pandemi ya. Pertama ini udah mau selesai nih, yang hadis yang tiap hari tiap minggu kita baca ya. Ada 300 hadis, tinggal dikasih komentar. Kemudian satu lagi Syarah Matan Subat ya, mudah-mudahan selesai. Yang ketiga tentang apa? Ini buat kalangan, bukan buat mahasiswa saya kali di S2 ini ya. Istinbat Safinatun Najah, dari mana ulama bisa mengatakan ini? Padahal Safinah kitab yang ibu-ibu sering baca, cuma saya
Tarik dari situ apa? Metode istinbatnya. Ini gak gampang. Ya mudah-mudahan kelar lah. Ya. Ini baru 300 baik. Nah, di sini apa? Ini soal tobat nih. Jadi persoalannya kan ada beberapa. Di sini saya bacain ya. Nih. Sawaun akanat timalin au nafsin au aradin au hormatin au dainin. Baik itu berkaitan dengan harta, jiwa, harga diri, kehormatan atau utang. Pamakana filma, kalau memang tobatnya itu ada kaitan dengan harta, ayajibu ayuruddahu ila malikih, maka kudu yang tobat itu mengembalikan kepada pemiliknya. Nggak gampang tobat kalau ada kaitan harta. Wa ila, kalau umpama dia nggak nemui orangnya, maka jatuh kepada ahli waris. Amdeh. Kalau warisnya nggak ada gimana? Udah kita bagiin aja kepada fuqara dan masakin, niat ngebales kezaliman kita. Pak Ustadz, saya nggak punya duit. Yang dicolong gede banget, motor boge. Harganya ada nggak? 3 juta. Duitnya udah habis dimakan sama dia. Karena rumahnya aja ngontrak. Boro-boro dia mau beli lagi motor boge. Bagaimana? Orangnya udah kagak ada. Orangnya nggak ada, ahli warisnya nggak ada. Ya udah, apa? Kalau punya duit, kapan-kapan sedekahin. Niatin buat orang yang kita zalimi. Gitu. Kalau nggak punya duit juga, banyakin aja dah amal soleh. Terus waktu-waktu Allah tanya di padang mahsyar, diambil kebaikan kita, insya Allah kita nggak tekor, begitu. Nah kalau umpama ada 100 juta, diambil 1 juta, masih sisa berapa? Berat. Udah lu zikiran aja, ada tasbih kalau bisa sampai putus lu gitu kan. Wow. Buat amal lu, tumben lu baca tasbih mulu. Gue punya utang nih, takut ditagih tadi akhirat, begitu. Ntar kebaikan kita diambil tuh buat orang yang pernah kita zalimi. Ada jalannya dari salah satu keterangan dari imam. Sambil kita minta pada Allah supaya orang tersebut nanti di padang mahsyar meridhoi apa yang kita zalimi. Dengan ridhonya itulah sebagai balasan buat kita. Artinya akhirnya ntar kebaikan kita nggak diambil sama dia. Berat kagak? Makanya jangan macem-macem inti. Kalau pernah ngambil barang orang, kembaliin. Kalau enggak, banyakin berbuat baik. Kalau umpama Allah nanti ambil amalan kita, udah Allah yang punya apa? Yang punya aturan. Tapi sambil kita berdoa, ya Allah, gitu kan? Itu mudah-mudahan. Nanti kan orang alaihissallahu bi ahkamil hakimin. Semua orang nanti bakal disidang. Jangankan manusia, kambing aja disidang. Itu ada dalam hadis Imam Bukhari. Contoh nih, Bu, ibu-ibu lagi rame banget tuh di dapur. Ya, sampai tangannya kerja, mulutnya kerja juga. Bukan ibu sono nih, ibu sebelah saya. Iya. Bu, biar adil Bu. Tempe atu-atu. Tadi Bu ditanya ntar nggak adil. Ini kok ada tempenya untuk agak? Ya udah Bu, yang kerja tangannya aja ya. Mulutnya? Iya. Nah, iya. Pak Ustadz kan kalingan sama ini. Ye, tetap aja mulut tuh kemana-mana kedengeran. Sama mana tadi? Hah? Gimana? Nah, kambing. Pamannya ada kambing nih. Dia nyeruduk temennya. Tuh kambing mati. Tadi Umil Kiamah ditanya tuh, kambing yang nyeruduk diadilin sama Allah. Lo diapain? Nyeruduk. Seruduk lagi, sampai mati tuh diseruduk. Setelah itu jadi debu. Nah orang kafir ngeliat, aduh enak banget ya kambingnya. Habis dibalas jadi debu. Jadi orang kafir nanti kepengen jadi tanah. Lihat dalam surah itu. Amma yatasalun laitani kuntu turoba. Ya Allah, andaikan aku adalah debu, andaikan aku adalah tanah, kayak kambing disidang tiba-tiba jadi tanah. Orang sekarang orang kafir dikatain monyet marah. Entah di pada masa dia kepengen jadi monyet. Ada monyet umpama digigit monyet yang lain.
monyetnya mati. Allah tanya, kenapa lo mati di dunia? Nuh, gue digigit sama monyet Nuh. Kata Allah, lu gigit lagi nyet, lu gigit lagi nyet. Digigit, selesai. Udah, Allah jadi debu semua. Allah ciptakan jadi debu. Tuh orang kafir ngeliat, ya ampun enak banget jadi monyet tuh orang kafir tuh. Sekarang lu boleh marah dikatain monyet, entah lu kepengen jadi monyet. Begitu. Paham kagak? Itu banyak diungkap dalam hadis. Ya ampun, itu kalau tobat dengan urusan harta. Nah sekarang kalau tobat urusannya dengan nyawa. Umpama ada orang pernah ngebunuh orang, dia kabur tuh. Nah kalau dia mau tobat, dia harus kembali kepada ahli waris. Serahkan dirinya untuk dihukum oleh pengadilan. Dah bla bla, akhirnya nanti tergantung pengadilan dah. Kalau memang ahli warisnya memaafkan, dia nggak akan dihukum. Atau ahli warisnya menghalalkan, udahlah nggak usah. Kayak gitu. Kalau umpama soal agama, contoh nih, kita pernah dibid'ahkan sama orang, kita pernah disyirikan sama orang, kita pernah dikafirkan sama orang. Caranya bagaimana taubatnya? Ente harus berada di depan orang itu, kemudian ente mendustakan diri ente sendiri. Maaf ya, kalau ane pernah membid'ahkan, ini pendapat ane salah, bukan ente yang salah. Kudu begitu tuh. Coba orang sekarang di YouTube, dikit-dikit membid'ahkan dikit-dikit, mensyirikan dikit-dikit, mengkafirkan. Coba. Berat, umpama nih ente sama tetangga anda kafir lo, itu nanti dituntut ente di yaumil qiyamah. Caranya bagaimana? Kalau kita mau tobat, kita datang sama orang yang kita kafirin. Pak, mohon maaf Pak, saya pernah ngomong begini Pak sama Bapak, saya nyatakan apa yang saya bicarakan itu salah, saya minta maaf. Udah begitu. Wah berat ini Pak kalau saya baca. Atau berkaitan dengan harga diri. Amdah. Ya, orang dibully, difitnah, diapain, ente kudu datang pada orang yang mitnah ente. Ente kudu datang pada orang yang pernah ente bully. Coba. Tapi ujungnya nanti kalau memang kita ikhlas, benar-benar taubat, ya orang yang kita mau minta maaf kan nggak ada, udah banyakin aja istighfar kepada Allah. Itu berat kalau taubat udah berkaitan dengan hak manusia, baik itu urusan apa? Agama, harga diri, kehormatan, harta, harus berhadapan dulu sebelum kita berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Nanti begitu kita meninggal, selesai urusan kita. Dalam hadits yang pertama kali akan diangkat persoalan manusia dengan manusia adalah persoalan darah, itu dalam hadits. Ada orang pernah melukai orang walaupun gak mati, pernah nyakitin orang pakai satu benda walaupun gak mati, ntar lu bakal dibales. Itu yang pertama tuh, nggak ditanya apa-apa dulu. Lu pernah ngelukain orang nggak? Kamu pernah melukain orang nggak? Pernah. Dibales. Itu yang pertama tuh. Di yaumil qiyamah nanti. Yang pertama kali bakal dibales antar manusia adalah soal darah. Makanya kan penting tuh kalau kita Idul Fitri apa? Ada halal bi. Itu orang Indonesia cakep banget ajarannya. Kan pernah waktu saya khutbah kan sebelum pada salam-salaman, saya ajarkan sebagaimana diajarkan oleh Buya. Hadirin sekalian, saya maafkan, saya halalkan segala kesalahan saudara, baik disengaja atau tidak. Gitu. Biar halal itu, halal bihalal namanya. Paham deh ya? Nah, jadi orang yang berbuat buruk nanti bakal, orang berkhianat nanti bakal dihadapkan terhadap apa yang dia pernah khianatkan. Oh berat Pak. Ini walaupun nggak banyak ya tafsir ini karena masih pembukaan, tapi setidaknya inilah kita bisa menarik kesimpulan dari yang tadi. Ya, jadi ujungnya apa tuh? Tsumma tu'tiya kullu nafsin ma kasabat, kemudian tiap orang akan dibalas sesuai dengan apa yang dia lakukan. Aitu jaza thawaba amaliha. Tiap orang, tiap jiwa akan dibalas thawaba amaliha, pahala amal perbuatannya. Wahum la yudlamun, mereka sama sekali tidak dizalimi. Ai la yunqasuna min thawabi amalihim syai'a, sedikit pun pahalanya enggak dikurangi. Allah mah hebat gitu. Sekecil apapun perbuatan baik kita akan dibalas dan enggak akan dikurangi. Dah, titik itu ya. Jadi surah berapa tuh satu ayat? 161 Ali Imran. Jadi hati-hati ya kalau ada menyangkut tadi itu. Berapa? Pertama apa? Harta dulu.
Kedua, jiwa. 3, harga diri. 4, kehormatan. 5, agama. Agama maksudnya apa? Jangan suka mengkafirkan orang, jangan suka membid'ahkan orang, jangan suka mensyirikan orang. Di sini ada, saya nggak main-main. Emang dikira saya ngarang-ngarang? Ya. Wa makana fiddin. Adapun urusan agama, bi an kaffartahu, bahwa kau mengkafirkan dia, au bada'tahu, atau kau membid'ahkan orang, au dhallaltahu, atau kau menganggap orang itu sesat. Fi dinihi, lemah sesat lo gitu. Bahwa as'abu, ini yang paling berat. Patahtaju ila takdzibi nafsika baina yadaiman kul talahu dzalik. Kau harus dustakan dirimu bahwa apa yang kau lontarkan itu nggak bener. Ngaku aja. Bang, mohon maaf ya, saya cabut diri saya bang. Saya pernah mengatakan abang tuh pelaku bid'ah. Alhamdulillah, wong orang habis baca Quran nyium. Oleh Al-Jawas dianggap apa? PA emang di zaman Nabi udah ada Al-Quran? Ya belum lah. Itu orang Wahabi demen banget kan ngata-ngatain orang, tapi sebenarnya berbalik sama diri sendiri. Al-Jawas fatwanya terakhir apa katanya? Orang Wahabi ini nyium Al-Quran habis baca itu bid'ah, nggak diajarin Nabi. Dijawab sama Ki Mustamar itu. Emang zaman Nabi ada Al-Quran? Apa yang mau dicium? PA. Oh, PA aja dah. Nah itu caranya tuh. Ini bukan saya ngarang-ngarang nih, di halaman 501. Ini syarah dari kitab Matan Zubat. Ghayatul Bayan, syarah Zubat Ibnu Ruslan. Kitabnya mahal banget. Kemarin mau bikin pesan kilat modal 1 juta, beli kitabnya doang. Paham nggak? Ini gue sekarang ngirim nih 5 juta ke Jidan. Karena kitab ini harus ada syarahnya. Ini saya kan lagi tulis lagi. Syarahnya 20 jilid. Ya, saya ambil banyak dari situ ntar. Ya, nitip. Nah, Jidan belajar sama guru ini, orang masih ada. Dia sampai 20 jilid mensyarahkan Imam Bukhari. Nah, itu yang menarik begitu dia share ke saya, itu tentang apa? Fiqhul hadits. Nah, itu saya kutip nanti dari situ. Ya, belum dikirim karena duitnya belum saya kirim. 5 juta sama yang lain.